Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Puji Tuhan, sehat semua ya. Walaupun Amin. sekarang di penghujung bulan November. Besok kita akan memasuki awal Desember. Kita akan sibuk memperingati hari Natal. Haleluya. Nah, sudah mendekati penghujung tahun. Tapi kita semua tim doa Galilea Blessing Ministry ini tetap semangat. Puji Tuhan. Haleluya. Ini. Tolong. Siapa nih? Bunda Jen ya? Ibu Jen. Bunda Jen cantik amat fotonya. Bunda Jen. Ini tuh. Halo Bunda Jen. Halo. Iya, ntar ke puisi tuh. Bunda Jen lagi di mana? Lagi masak dulu, atur suami. Ini masalahnya. Baik, untuk selanjutnya kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebelumnya kita akan berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Yesus, terima kasih. Bapa yang dalam surga, terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu ya Bapa kepada kami setiap hari Bapa. Terima kasih Bapa, kami selalu merindukan Engkau ya Bapa. Kami akan mencari wajah-Mu setiap hari. Dan tim doa Galilea Blessing Ministry siap melayani Engkau ya Bapa setiap sore Bapa. Urapi kami semua ya Bapa, para hamba-hamba-Mu ini ya Bapa. Berkati kami ya Bapa. Juga ya Bapa, di mana sebentar lagi kami akan sharing dengan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya ya Bapa. Urapi ya Bapa, beliau Bapa. Sehingga kami yang mendengar pesan-pesan-Mu mendapatkan rema untuk kehidupan kami selanjutnya Bapa. Bapa kami mohon pertolongan-Mu ya Bapa. Berkati ya Bapa acara ini dari awal pertengahan sampai akhir Bapa. Kami serahkan ya Bapa ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup ya Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak. Kami sebentar lagi akan memulai ibadah kami. Kami akan memuji dan menyembah dalam roh dan kebenaran. Doa ini kami serahkan di dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan satu pujian. Silakan. Amin. Iya, kacamata saya kok nggak ada. Saya akan mengajak kita mengakhiri dengan sebuah nyanyian yang saya mengatakan ini lagu salah satu lagu favorit dalam hidup saya. Ketika saya pertama kali dengar lagu ini ditulis oleh seorang hamba Tuhan. Oh, Yuni. Ya. Terjemahkan Sore, salam. lagu ini beberapa tahun lalu. Saya ceritakan sama dia, saya terjemahkan lagu kamu. Wah, dia senang sekali. Dan saya katakan, that's one of the lagu yang paling berkesan buat saya dalam hidup ini. Dan itu sering sekali saya nyanyikan kalau saya sedang berdoa atau saya memulai sebuah hari. Dan lagu ini adalah doa daripada Musa yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, jangan biarkan kami berjalan kalau Engkau tidak berjalan bersama dengan kami. Ketika saya ketemu Don Moon, dia bilang, saya pengen satu kali kamu nyanyi lagu itu. Saya bilang, I will. Saya bersyukur malam ini saya nyanyikan lagu itu. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Aku dengan kasih karunia-Mu,
Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Angkat suaramu, sama-sama nyanyikan. Bila engkau tak besertaku, bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Oh, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Ini doa kami Bapa. Bersama-sama kami berkata, berjalanlah dengan kami dan tetap bercakap-cakap dengan kami melewati hari-hari hidup kami ke depan. Kami tidak jalan sendiri. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau selalu beserta kami sampai selama-lamanya. Nah, Engkau tak besertaku, tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam langkahku Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Amin, amin. Satu pujian yang indah. Bila Engkau tak bersertaku, kita tidak dapat berjalan. Kita perlu Tuhan memimpin langkah kita dengan kasih karunia-Nya. Oleh karena itu kita tetap percaya kepada Tuhan dan selalu berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Pak Dani atas pujiannya, indah sekali. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Bunda Yeni. Bunda Yuni nggak ada ya? Ibu Jenny berdoa buat pembukaan. Ya, pembukaan. Mari kita bersatu hati datang kepada Tuhan Yesus.
Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih untuk sore hari ini. Kami ada di Galilea Blessing Ministry. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami ya Tuhan. Pikiran kami, mulut kami dengan darah Yesus yang kudus Tuhan. Biar Tuhan, kami minta ya Tuhan wifi, listrik semua Tuhan berjalan dengan lancar sore hari ini Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Siasat-siasat si jahat iblis yang ingin menyerang kami usir keluar dalam nama Yesus. Kami minta urapan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami minta lawatan Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan di sore hari ini. Yang punya masalah, pergumulan, biar Tuhan campur tangan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan buka Tuhan Galilea Blessing Ministry ini di dalam doa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Haleluya. Yeni. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan, apakah ada Bro Rir? Bro Rir tidak ada ya? Lanjut dulu, lanjut. Oh, ada. Oke, baik, saya buka untuk kesaksian. Silakan yang mau kesaksian hari ini. Pak Mos tuh mau kesaksian, silakan Pak Mos. Pak Amos, silakan. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Pak Sastra kemana Pak Dani? Pak Sastra ada pelayanan. Pak Sastra ada Oke. pelayanan nih. Oke, puji Tuhan. Tadi beliau tanya mengenai anak saya Iva yang Sakit. beberapa hari yang lalu kena tipes. Nah, itu maksudnya saya mau sampaikan sekarang, cuman beliau nggak dengar tapi sudah tahu kalau anak saya sudah sembuh total. Jadi ceritanya luar biasa. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Sastra, Ibu, dan juga teman-teman semua yang mendoakannya. Dan memang kuasa Tuhan itu luar biasa. Kalau saya sangat percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan Tuhan Yesus adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Amin. Amin. Ya, kita cerita. Sebentar, saya lihat dulu tanggalnya ya. Sebentar, saya lihat datanya dulu. Tanggal 25 November kemarin, ini sekarang 30, berarti tanggal 25, 5 hari yang lalu, anak saya cek ke lab tipes. Dan memang betul tipes dan termasuk tinggi. Kalau ada Pak Dokter Haryadi pasti tahu. Ya, ini datanya Widal S par A minus H lebih dari hasilnya ya, lebih dari 1/2560. Sedangkan rujukannya itu kurang dari 1/160. Jadi sangat tinggi. Satu lagi yang Widal S par B minus H itu hasilnya 1/1280. Rujukannya itu kurang dari 1/160. Jadi dari kedua data ini memastikan bahwa anak saya kena tipes dan tinggi. Dokter pun menyarankan waktu itu untuk diopnam. Tapi anak saya tidak mau. Dokter memberi kesempatan gini, oke, kalau gitu kita lihat 2 hari. Kalau masih panas, harus diopnam. Oke. Singkat cerita, waktu itu kan saya juga sampaikan ke acara doa ini, karena gini, tipes itu hati-hati. 2 hari kemudian, itu harus dicek lagi trombositnya. Karena jangan sampai kecolongan, bisa saja semula diduga tipes, ternyata demam berdarah, DBD. Jadi 2 hari setelah cek kemarin tanggal 25, Emang berapa itunya? Tanggal 27-nya cek lagi trombositnya saja.
Nah, puji Tuhan. Di 2 hari kemudian itu trombositnya tetap tidak berkurang, berarti bukan demam berdarah. Yang kedua, tipesnya negatif semua. Negatif semua. Alias sembuh. Alias sembuh. Padahal tadinya seperti itu, parah. Ceritanya kan parah terus gitu, tapi dalam 2 hari normal. Dan terus kenapa? Nah, yang saya bilang kemarin, teman saya yang bilang CRP-nya tinggi begini-begini, yang mana teman saya mendiagnosa itu hati, liver. Ternyata tidak. Kalau CRP itu tinggi, itu bukan selalu hati, tapi bisa saja infeksi yang lain pun yang menyebabkan CRP-nya itu tinggi. Jadi tidak bisa langsung mengejudge, oh kalau CRP-nya tinggi, hatinya enggak bisa. Karena apa? Fungsi hati yang lain itu bagus, SGPT, SGOT itu bagus. Jadi tidak match atau tidak fair kalau langsung mendiagnosa liver. Harus ada kaitannya dengan data yang lain. Itu Pak ya. Nah, puji Tuhan, singkat cerita, jadinya sakit apa? Jadi yang pertama, tipesnya sembuh. Yang kedua, radang tenggorokan. Tuh. Dan puji Tuhan, hari ini anak saya udah bisa pergi-pergi. Intinya Tuhan Yesus baik. Amin. Dia yang menyembuhkan anak saya, dan semua karena dukungan doa juga dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Tuhan Yesus baik ya, Pak Amos Andi. Terima kasih. Ya, itu karena doa ya, karena doa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dan Tuhan sanggup menyembuhkan ya. Amin. Tuhan. Ya, ini kelihatan sudah siap ini Brother Rio Tarore untuk memuji Tuhan. Oke, terima kasih. Selamat sore semua. Kita sudah berada di penghujung November. Kita masuk besok ke Desember. Umur tambah lagi, tahu nggak? Ampun, banyak salah, banyak dosa. Saya akan membawakan lagu Tuhan lebih baik. Natal supaya suasananya sudah Natal ini. White Christmas. Udah dibuka belum? Oh ya. I dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten until the sun to heat like in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. It's every Christmas carol. May your days be merry, bright, and may all your Christmas be white. I say, I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. Yeah. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to sleigh in the snow. I'm dreaming of a white Christmas,
very bright. May your days be merry and bright, and may all your Christmas be white, and may all your Christmas be white. Puji Thank Tuhan. Ini apa, lagu Natal ini kalau di Manado sudah mulai diputar ya. Ya, ini ada cerita nih. Di Manado ini kalau bulan Desember itu orang Manado kan paling suka babi ya. Itu babi-babi kalau dengar lagu Natal paling takut. Ya, mereka udah mati sendiri. Karena kenapa? Karena takut mau dipotong kalau udah dengar lagu ini. Jadi nggak usah dipotong, udah itu dia mati sendiri karena dia dengar lagu Natal. Ya, udah mau masuk jantungan, ya. Kena jantung. Oh, tahu Pak. Tahu babinya. Tahu babinya, dia udah tahu. Bohongan, Ibu. Bercanda. Boleh saya mau cerita sedikit kalau di Babinya Manado. siap-siap mau dipotong, Bunda Jen. Iya. Ya, silakan Ria. Bercanda. Ya, di Manado udah masuk Desember, ya udah mulai terdengar lagu-lagu Christmas. Pokoknya di pasar di mana, apalagi di apa oplet, di oplet itu apa sih di sini? Mikrolet ya. Pokoknya lagu-lagu udah diputar kencang-kencang mungkin. Pokoknya di Manado sampai Di orang Bendi yang, ya, di Bendi namanya, di Bendi di sana. oh, iya. Kalau bendi udah kurang, Bu. Bendi udah kurang. Oh, lain lagi. Nah, udah dilarang masuk kota. Jadi Oh, di kampung-kampung. Ya. Kalau bendi karena tainya kan itu bikin kotor, jadi udah dilarang. Mesti pakai karung. Oh, Iya, bendi udah itu dipakai, tapi sado. Jadi di Manado bisa ini kalau mobil oplet atau mikrolet itu tidak pakai musik ya, nggak ada yang mau naik, Bu Jenny. Iya. Mereka cari yang ada musiknya keras gitu. Apalagi udah anak-anak kangen sekolah. pulang ke Manado dong Pak Denny nih. Pak Denny sama Riel udah kangen dong ya. Pulang kampung, Ya, aduh. udah kangen sebenarnya, tapi ya Kangen banget begitulah. dah. Ya. Nanti tunggu selesai COVID aja. Jadi ini kalau lagu Natal ini dengar di Manado itu babi-babi sudah jantungan semua. Iya, semua udah. Ya. Seneng Ada banget yang ya. jantungan, ada yang sembunyi, ada yang sudah ini. Tapi bukan cuma babi, anjing. Oh ya. Anjing juga. Itu Pak Sastra lagi nguping dengar ketawa dia tuh sama Bu Yuni itu. Ya. Ya, dengerin semua ketawa yang di sini, Pak. Babi putar ya. Pak Sastra ada di mobil lagi nyetir ya. Ya, lagi Oh, Pak Sastra lagi nyetir. Ya. Oke, Bu Jenny, Ya. sharing hari ini. Ini Saya suruh. Enggak, tanya siapa yang mau nyari. Bu Lydia. Boleh saya? Ibu Lydia ya. Oke. Ya, oke. Baik. Kita akan sharing dari 2 Timotius 1 ayat 5. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu, Lois, dan di dalam ibumu, Timotius berapa? 2 Timotius 1 ayat 5. Saya akan membawakan temanya itu keluarga sehat. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Enike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi di sini saya ambil, jika orang tua mempraktekkan hidup yang benar, takut akan Allah dari hari ke hari, maka iman tersebut akan hidup dan menjadi warisan iman yang kekal kepada keturunan berikutnya.
Itu seperti Lois mempraktekkan hidup takut akan Tuhan, mewariskan iman kepada Eunike anaknya. Dan warisan iman yang dipraktekkan Eunike tumbuh dalam diri Timotius. Timotius belajar dari apa yang dilakukan ibunya Eunike dan neneknya Lois. Di sini keluarga yang sehat saya akan menentukan kehidupan generasi yang akan datang. Kesuksesan satu generasi ditentukan oleh dedikasi generasi sebelumnya. Timotius menjadi orang setia dan tekun ya. Dan dia mempunyai iman yang kuat. Karena peran hidup dari ibu dan neneknya. Teladan hidup mereka menginspirasi Timotius menjadi anak rohani. Rasul Paulus berdedikasi dalam pelayanannya. Apa yang orang tua lakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat terbuka akan menjadi warisan abadi dalam hidup untuk anak-anak kita. Amin. Boleh yang akan menambahi sharing firman. Terima kasih Ibu Lydia buat firmannya, dan saya akan coba lihat ya. Jadi dalam 2 Timotius 1 ini kalau kita baca 2 Timotius 1 mulai dari ayat 1 sampai 18 ya. Tapi yang tadi diambil oleh Ibu Lydia adalah Timotius 1 ayat 5 ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan aku yakin dia hidup juga di dalam dirimu. Ya, telinga kita pasti sangat familiar dengan istilah like father, like son, yang secara harfiah dapat diartikan bahwa sifat atau karakter anak tidak akan jauh dari ayahnya, ya, ayah atau ibunya ya. Istilah lain yang memiliki kesamaan arti adalah buah tak jatuh, jatuh tak jauh dari pohonnya. Secara umum istilah ini mengacu kepada kesamaan sifat, kebiasaan, bakat Orang tua. di antara generasi sebelumnya dengan generasi berikutnya dalam sebuah keluarga ya. Jadi anak-anak itu berkaca kepada kita orang tua ya. Timotius lahir dari seorang wanita Yahudi bernama Eunike dan ayahnya berkebangsaan Yunani. Kita baca dalam Kisah Rasul 16 ayat 1 ya. Di situ kan diceritakan tentang Eunike dan ayahnya adalah berkebangsaan Yunani. Dalam bahasa Yunani arti nama Timotius adalah kehormatan bagi Tuhan. Ya, arti nama Timotius ya. Timotius tumbuh menjadi seorang orang muda yang dikenal baik oleh saudara-saudaranya itu di Listra dan Ikonium ya. Kita baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 2. Dan dia memiliki hati yang akan takut akan Tuhan. Hal ini terjadi karena Timotius berada di tengah-tengah keluarga yang mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Neneknya Lois dan ibunya Eunike tidak pernah lalai dalam mendidik Timotius dalam mengajarkan nilai-nilai firman Tuhan setiap hari. Inilah yang penting sekali kita menanamkan nilai-nilai Tuhan itu, firman Tuhan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita ya. Karena segala tulisan yang diberikan Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Karena senantiasa mendengarkan nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh orang tua, maka kita lihat Timotius tumbuh menjadi seorang anak yang beriman kepada Tuhan. Karena kenapa? Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus ya. Roma 10 ayat 17. Nah, setelah beranjak dewasa, Timotius ini menjadi anak didik Rasul Paulus dalam pelayanan. Paulus mau supaya dia menyertai dalam perjalanan. Kita lihat ini Paulus menyertai Timotius dalam perjalanannya. Kita baca dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus tak pernah berhenti untuk mensupport, menasihati, menyemangati dia untuk semakin giat dalam melayani Tuhan dan mengobarkan karunia Tuhan yang ada padanya. Kita bisa baca dalam suratnya 2 Timotius 1 ayat 6 ya. Beritakanlah firman siap sedia baik atau tidak baiknya waktunya. Itu kita bisa baca dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Timotius membuktikan diri sebagai anak rohani yang mengikuti jejak bapak rohaninya ialah Paulus ya. Jadi makanya yang saya garis bawahi adalah kita perlu mendidik anak-anak kita, orang muda, menurut jalan yang patut ya. Karena
pada masa tua pun mereka tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Amsal 22 ayat 6 ya. Jadi ini penting sekali ya, khususnya bagi Dita yang masih anak-anaknya masih kecil-kecil ya. Pendidikan itu sangat penting. Udah Ya. kecil juga, udah gede juga. Aduh. Iya, apalagi yang sebutnya kita harus mulai dari yang mulai kecil ya, karena yang kalau udah gede bisa sih, cuman agak susah ya. Perlu waktu dan pengorbanan ya. Oke. Amin. Ya, silakan Bu Jenny, mungkin mau ada yang ditambahin? Ya. Terima kasih Pak Denny, terima kasih Sus Lydia, luar biasa memang. Ini seorang nenek kita ya, bertanggung jawab untuk anak cucu menantu kita, dan benar dekat pada Tuhan Yesus. Ya, kita jangan bosan-bosan, jangan capek-capek mulut kita. Karena kita nggak tahu kan pasangan hidup dia, pendidikannya di dalam Tuhan apa enggak. Saya merasa hidup di dalam Tuhan betapa penting dan luar biasanya penting. Makanya saya nggak bosan-bosan kalau anak cucu saya mau tidur, mau apa, saya tumpangin tangan, saya bersyukur sama Tuhan, saya sampaikan sama dia, apapun kesibukan kamu harus berdoa, datang kepada Tuhan, dan saya nggak capek-capek, pokoknya terus. Sebelum ini, beberapa tahun yang lalu saya dinubuatkan, saya tiba-tiba seorang hamba Tuhan panggil saya. Saya paling takut kalau hamba Tuhan panggil saya ke depan. Saya pikir ada apa ya, saya dipanggil ini, ada sesuatu apa di dalam hidup saya, hati saya yang tidak berkenan. Saya deg-degan juga, terus tapi dia bilang begini, Ibu, saya nubuatkan Ibu ya. Ibu ini katanya seorang Nenek Louis. Oh Tuhan, saya bilang terima kasih. Saya makanya itu ingat sekali, setiap kali cucu saya WA video call sama dia, saya doain semuanya. Saya bilang kamu harus cinta Tuhan. Saya pesenin anak-anak saya, tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Kita semua makan dan hidup semua dari Tuhan. Makanya kamu harus didik anak-anak kamu di dalam Tuhan. Saya bilang, saya sudah mendidik kamu di dalam Tuhan. Tanggung jawab kamu untuk anak kamu. Kamu harus didik dia di dalam Tuhan, takut Tuhan, cinta Tuhan, dan melayani pekerjaan Tuhan. Saya nggak bosan-bosan, pokoknya kalau hari Minggu atau hari libur, cucu saya video call-in. Kan jauh-jauh, makanya saya pikir, aduh, saya pelayanan, saya harus berkati juga cucu-cucu semua. Terima kasih, memang luar biasa. Mari kita semua harus jadi Nenek Louis yang selalu mendoakan, menceritakan kabar baik pada cucu, anak cucu menantu kita, pada orang lain juga. Jangan bosan-bosan terus. Kan di Ulangan dikatakan lagi duduk di mana, lagi apa, kita harus menceritakan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, kita beralih kepada Dita. Dita, ibu rumah tangga, maminya dari Hansel, dari Grace. Ya, silakan. Kalau Dita ya sebenarnya sih apa adanya aja ya, jalanin, nasehatin anak-anak ya, tetap kalau mereka mau tidur ingetin mereka berdoa dulu gitu. Jadi nggak boleh nggak berdoa secapek apapun, apalagi Fanya ya, pergi pagi pulang malam. Hansel juga begitu. Hansel udah berdoa belum kalau mau tidur gitu. Jadi sampai Hansel bilang, Mami kenapa sih kalau nanya mesti berulang-ulang, katanya gitu. Kalau ingetin kenapa mesti ulang-ulang, katanya. Ya takut kamu lupa, soalnya kan manusia itu kalahnya sama lupa, kita bilang gitu. Iya aku inget, katanya gitu. Ya udah bagus kalau inget, kita bilang. Ya, terus kalau untuk hal-hal yang lain ya, Dita memang belum bisa ya, karena masih baru jadi ibu gitu, istilahnya baru 20 tahun lah jadi ibu. Jadi belum sedalam pengalaman kayak Bunda Jenny, kayak
Pak Dani gitu ya, kayak Bunda Yuni, Bu Lydia. Jadi ya kita selalu ini aja, ingetin mereka untuk ibadah pagi-pagi ke gereja. Kalau malamnya jangan terlalu capek, jadi ibadahnya bisa bangun pagi, nggak ngantuk. Itu aja sih Pak Denny. Ya. Oke. Ibu Lili, bagaimana Bu Lili? Ya baik. Ya Pak, saya terima kasih. Kemarin saya didoain, kaki saya sebenarnya sakit sekali, tidak bisa jalan. Sekarang bagaimana? Sekarang udah mulai bisa jalan, tapi ya masih nekuknya susah. Nah. Saya percaya Tuhan akan sembuhkan saya. Jangan-jangan saya takutnya itu kayak apa sih? Itu penyakit radangan sendi gitu loh. Tiba-tiba kan pas saya turun naik tangga, terus kaki saya kecetrek, terus langsung sakit sekali. Nah itu saya pakai Ganterpen, pakai apa. Akhirnya sekarang sih udah mendingan, agak entengan, tadi kayak bengkak gitu loh. Tapi ya lama-lama hilang sih. Ya puji Tuhan lah, saya udah mendingan, bisa dikit-dikit jalan gitu. Tiba-tiba. Itu aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, kalau yang untuk itu yang tentang keluarga ya, saya percaya. Emang waktu itu juga saya merit, cuman saya punya anak satu. Waktu punya anak satu, tuh anak saya 1 tahun udah saya bawa sekolah minggu. Ya, saya nggak tahu tuh anak selalu ya ikut aja sekolah minggu apa. Tapi di mana-mana di sekolah atau di gereja dia ikut paduan suara karena suaranya bagus. Nah, sampai SD, SMP paduan suara, SMA udah nggak begitu. Sampai sekarang ya sekolah biasa aja sih Kristen. Cuman saya tetap tanamin dia berdoa, terus ke gereja, ingat Tuhan, itu aja. Sampai sekarang dia masih ya tetap selalu ikut Tuhan gitu. Itu aja, makasih. Ya, saya lupa itu ada penelitian ya, dari suatu penelitian dari suatu organisasi tentang bagaimana orang-orang yang mendidik anaknya di dalam Tuhan ya. Saya pernah baca, cuman saya lupa ya, di mana artikelnya ya. Itu salah satu antara lain bahwa orang-orang yang mendidik keluarganya takut akan Tuhan itu setelah diteliti dari keturunannya ya, dari turunnya sampai berapa keturunan itu dibuktikan bahwa itu orang-orangnya, anak-anak yang takut yang dididik dalam takut akan Tuhan itu menjadi orang-orang yang berhasil ya, banyak yang menjadi hamba Tuhan, banyak yang pokoknya keturunannya berhasil dan diberkati Tuhan. Tapi orang-orang yang tidak dalam Tuhan, yang mendidik anaknya dengan baik, itu kita lihat keturunannya itu ada pembunuh, ada yang masuk penjara, ada yang orang yang perkosa, ada jadi penjahat. Kita lihat ini, makanya penting sekali pendidikan ya, khususnya firman Tuhan itu kepada keluarga ya, karena itu nanti akan berdampak kepada keturunan kita. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai nenek, sebagai papa, sebagai mama itu harus mendidik anak kita sejak dini takut akan Tuhan, karena sudah membuktikan bahwa orang yang tidak mendidik dengan baik itu akan berdampak kepada keturunannya. Makanya kita semua ini adalah keturunan-keturunan ilahi ya. Kita akan melahirkan orang-orang yang takut akan Tuhan, dan mereka akan menjadi berkat bagi generasinya, bagi bangsanya, bagi keluarganya, dan di mana saja mereka berada. Ya, oke, Ibu Tina, silakan Ibu Tina. Kalau saya baca ini mengenai nenek Lois, mengenai Timotius, saya ingat sama nenek saya. Dulu kami itu bukan orang Kristen, ya. Waktu saya masih bayi, kami bukan orang Kristen. Tapi nenek saya percaya sama Tuhan Yesus, dan dia mendidik semua anak-anaknya untuk percaya sama Tuhan Yesus. Nah, juga keluarga itu, dan emak dari papi saya ya, yang pertama menjadi orang Kristen. Dia didik dan dia selalu berdoa. Saya ingat dia kan tinggal sama saya. Selalu ada jam-jamnya, jam 3 sore dia berdoa, jam 9 pagi dia berdoa.
rumah kami kan dulu di daerah ya ada banyak ada lahannya, tempat nanam pohon gitu, banyak pohon-pohon. Nah dia selalu baca Alkitab di bawah pohon-pohon. Terus ada kupu-kupu, kan banyak kupu-kupunya ya karena banyak pohonnya. Jadi suka nempel gitu di badan dia. Ma, ada kupu-kupu tuh, biarin aja, itu malaikat kok. Saya ingat benar, dia selalu baca Bible setiap hari. Dan sekarang saya lihat hasilnya dari keturunan emak itu, dari keturunan nenek saya itu yang dari Api, ya itu benar-benar hampir semua jadi pengerja di gereja, pemain musik dan yang lain-lain. Semua jadi anak-anak Tuhan yang baik dan yang sukses. Saya bersyukur Tuhan punya nenek yang bisa didik kami, cucu-cucunya. Kalau saya lihat dari neneknya, dari mami saya, karena mami saya anak tunggal, anak satu, jadi saya dan Ci Ina dibawa ke rumahnya di Jakarta kan dia. Nah, kami tinggal sama emak dulu yang di Jakarta, di sini, dan dia tuh memberi contoh dari perbuatan dia sehari-hari. Kalau dia ke gereja, kan dia bukan orang kaya ya, sedang aja gitu ya. Dia selalu lihat orang-orang yang susah, orang-orang yang miskin-miskin, banyak kan yang ke gereja. Pulangnya tuh selalu dia kasih uang orang nenek-nenek, aci-aci tua gitu. Nih kamu buat ongkos ya ke gereja ya. Terus gitu dia beberapa orang dia selalu kasih. Saya lihat kasihnya itu begitu nyata di dalam hidupnya. Dan itu menerap buat kami gitu ya. Betapa kita tuh harus mempraktekkan kasih di depan cucu-cucu sehingga cucu-cucu juga bisa ikut gitu ya. Nah, sekarang saya udah tua ya. Ya maksudnya saya udah punya cucu-cucu. Cucu saya yang pertama kan Audrey, umurnya 9 ya, kemarin baru ulang tahun dia 9 tahun, segede Hansel dah ya. Nah, tempo hari beberapa hari yang lalu ya kan baru punya Dede, jadi dia ditaruh di rumah saya beberapa hari. Itu selalu saya didik mau tidur di cuci kaki semua, terus naik tempat tidur berdoa. Coba Oma mau dengar doanya. Ternyata Audrey itu pinter doanya ya, bagus, panjang dan luar biasa. Terus baca Alkitab, terus saya terangin sedikit dari Alkitab. Itu hanya itu. Terus dalam didikan sehari-hari saya selalu menerapkan Audrey harus begini, Jadi harus begini. Kalau Sofia kan jauh di Singapura, tuh paling cuma melalui telepon ya saya suka ngomong. Dan dia juga kurang begitu mengerti kalau Sofia bahasa Indonesia, dia mesti ngomong Inggris sama dia. Aduh, rada-rada susah ya. Cuman ya saya didik anak-anak saya aja. Didik Sofia untuk takut dan taat sama Tuhan. Dan mereka juga mendidik begitu. Cuman itulah. Jadi Nenek Lois ini satu suri teladan buat kita-kita. Apalagi buat saya. Saya sekarang sudah jadi nenek. Saya juga ingin seperti Nenek Lois, seperti Nenek Yeni ya, yang udah dinubuatkan oleh Tuhan. Saya juga kepingin jadi begitu. Untuk kita anak cucu menjadi orang-orang yang takut, taat sama Tuhan. Terima kasih Pak Dani, cuman gitu aja. Itu sekalian kesaksian saya ya. Makasih Pak Dani. Makasih saudara-saudara. Pak Mos, silakan Pak Mos. Silakan Pak Mos, mau sharing. Ya, shalom, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi intinya orang tua atau nenek moyang yang terbaik seperti Ibu Lois dan Ibu Yunike di dalam firman tadi, itu beliau berdua sudah mewariskan sesuatu yang paling berharga dalam hidup anak-anaknya. Maksudnya keturunannya, baik anak maupun cucunya. Yaitu apa? Takut akan Tuhan, yang tadi Ibu Tina sampaikan. Takut akan Tuhan, itu yang paling berharga dalam hidup manusia. Nah, saya tambahkan sedikit firman-Nya di Hosea 6 ayat 3. Hosea 6 ayat 3. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saya ulang, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia
pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Haleluya. Jadi bisa sebagai orang tua yang baik, sebagai nenek atau kakek, sebagai orang tua, ayah ibu yang baik, karena mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Otomatis kalau mengenal Tuhan, otomatis hidup di dalam takut akan Tuhan. Itu semua berkaitan. Pada saat hidup di dalam takut akan Tuhan, itu apapun yang dia lakukan, dia pikirkan, dia katakan, dia kerjakan, semuanya mengacu pada untuk kemuliaan nama Tuhan. Takut akan Tuhan, takut apa? Takut menyakiti hati Tuhan maksudnya. Jadi dimanapun kita berada, kita bukan takut karena manusia, bukan karena takut istri, bukan karena takut suami, tetapi kita tahu mata Tuhan tertuju kepada kita dan tidak ada hal yang dapat disembunyikan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Oleh karena itu, tadi di Hosea dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan di sini tanggalnya bukan sekedar tahu, tapi kenal pribadinya, bergaul, sehingga kita tahu hati Tuhan. Kalau kita melakukan ini, menyakiti hati Tuhan atau tidak. Nah, kalau menyakiti hati Tuhan, ya jangan kita lakukan. Begitu aja, gampang kan? Jadi tolok ukurnya kita selalu kembalikan kepada firman. Untuk kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama Dia, dan tadi otomatis anak cucu kita akan diberkati Tuhan. Karena sebaliknya kalau hidup orang tua, anaknya pun akan menuai kutuk. Haleluya. Dan anak-anak yang diberkati Tuhan itu akan perkasa di bumi. Ada di Mazmur itu. Anak cucu yang diberkati Tuhan itu akan perkasa di bumi. Perkasa maksudnya apa? Ya pasti semuanya Tuhan aturkan, semuanya indah pada waktunya, pekerjaannya berhasil, rumah tangganya harmonis, pokoknya semua yang baik-baik yang Tuhan pelihara. Demikian Pak ya. Ya, terima kasih Pak Amos. Jadi satu hal yang paling penting ya dalam mendidik anak yang kita harus tanamkan adalah kita menghormati orang tua. Ini poin paling penting karena dalam 10 perintah Allah itu dikatakan bahwa salah satunya yang paling penting adalah kita harus menghormati orang tua kita ya. Oke, jadi ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak supaya nantinya mereka, kalau kita yang menghormati orang tua, itu pasti kita anak cucu kita akan takut akan Tuhan ya, dan mereka akan hidup dalam kebenaran ya. Untuk itu saya akan putarkan satu video pendek ya supaya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Ya, kita dengarkan video ini. Siapapun kamu sekarang, sesukses apa kamu sekarang, setinggi apapun kekuasaan yang kamu punya, tetap kamu adalah seorang anak dari orang tua yang jasanya tidak akan pernah bisa kamu bayar. Semua manusia di dunia ini pasti terlahir dari seorang ibu. Pada dasarnya, setiap anak pasti ingin membahagiakan orang tuanya. Tidak ada anak yang ingin melihat orang tuanya bersedih. Tapi, seiring bertumbuhnya dengan kedewasaan kamu, terkadang kamu lupa. Tanpa kamu sadari,
Banyak hal yang sengaja maupun yang tidak sengaja kamu lakukan dan itu melukai hati mereka. Mungkin kamu lupa ketika kamu kecil. Siapa yang selalu 24 jam selalu menjaga kamu? Mungkin kamu lupa sosok ayah yang tak pernah mengeluh untuk memberikan kamu hidup yang layak. Kamu sibuk dengan hidupmu. Kamu sibuk dengan teman-temanmu. Bahkan kamu sibuk mengejar harta dan tahta tanpa memikirkan kebahagiaan orang tuamu. Dan pada puncaknya, kamu membuat orang tuamu bersedih karena kau lupa pada mereka. Coba bayangkan ini. Ketika tangan suci ibu dan ayahmu tak ada lagi untuk menggenggam dirimu di dunia ini. Dan kau belum bisa membuat mereka tersenyum dengan bangga kepadamu. Apa yang kau lakukan? Coba bayangkan ini. Ketika kau disibukkan oleh duniamu dan melupakan orang-orang yang telah membesarkanmu itu. Mereka dipanggil oleh Tuhan. Apa yang ada dalam hatimu? Menyesal? Ya, kamu pasti menyesal. Penyesalan yang akan kamu bawa seumur hidup. Tentunya kamu tidak mau hal itu terjadi, bukan? Jika memang jawabannya iya, saya ingin membahagiakan orang tua saya, maka lakukanlah hal ini. Cobalah untuk berusaha menjadikan masa depanmu sebagai salah satu cara untuk membahagiakan orang tuamu. Jangan sampai kesibukanmu membuat kamu lupa bahwa orang tuamu semakin tua. Maka sayangilah orang tua kamu selagi masih ada kesempatan. Yang kedua, jangan pernah banggakan apa yang sudah orang tuamu berikan kepadamu. Tapi banggalah ketika kamu bisa memberikan mereka sesuatu hal untuk orang tuamu. Yang ketiga, doakanlah orang tuamu. Karena kamu tidak akan sesukses ini tanpa doa dari kedua orang tua. Tanpa doa dari ibu dan ayah. Camkan ini, mereka nggak butuh hartamu. Mereka nggak butuh kepintaranmu. Mereka nggak butuh setinggi jabatan apa yang kamu punya. Yang mereka butuhkan, kamu tumbuh besar dan berbakti kepada mereka. Berikan waktumu sebanyak mungkin untuk membuat mereka tersenyum. Berikan cintamu untuk melindungi hatinya, jangan sakiti. Dan berikan doamu untuk menjaga mereka, untuk menjaga hatinya dari segala apapun yang bisa membuat mereka terluka. Ingat ini, uang bisa kau kejar, tahta bisa kau gapai, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua tak akan pernah terulang. Sayangilah mereka. Ya, puji Tuhan ya. Satu video yang memberikan inspirasi buat kita. Selagi kita masih ada kesempatan ya, kita berbuat sesuatu baik itu kepada orang tua kita yang kalau masih ada ya, dan juga kita sebagai orang tua itu bisa ya kita bisa mendidik anak-anak kita takut akan Tuhan supaya anak-anak kita, generasi kita, anak cucu kita ini akan hidup dalam kebenaran ya. Jadi sangat menginspirasi kita semua ya. Kalau Tuhan memberikan kita kesempatan sampai hari ini ya, biarlah kita boleh menjadi teladan, menjadi orang tua, menjadi nenek yang baik, menjadi opa yang baik ya buat anak cucu kita, sehingga nanti mereka akan melihat dan mereka akan terkenang selalu akan orang tua atau nenek kita ya, kakek kita yang sudah memberikan contoh yang baik. Itu akan sangat berbekas buat mereka. Dan itu akan menjadikan suatu mereka kekuatan bagi mereka, ya. Oke, mungkin dari Pak Haryadi yang masih belum dan Pak Riel, silakan. Ya, Pak. Ya, menurut saya memang
orang tua harus mendidik anak dalam takut akan Tuhan. Itu betul ya. Dan juga jika anaknya itu berbuat baik dan kelihatan dalam kelakuannya semua yang baik-baik, pasti orang bertanya, siapa dulu bapaknya atau siapa dulu ibunya. Nah itu, jadi ibunya, bapaknya itu, orang tua itu memberi contoh yang baik, yang orang takut akan Tuhan, mengajarkan sesuatu yang takut akan Tuhan, itu saja yang paling utama. Dan juga anak itu juga harus menghormati orang tuanya seperti 10 perintah Allah itu. Dia kalau engkau mengasihi orang tuamu, menghormati orang tuamu, berkat akan melimpah, panjang umurmu katanya ya. Itu semua juga itu penting ya di dalam hidup antara orang tua dengan anak, cucu, dan juga antara anak dengan orang tua ya, menghormati semua itu ya, supaya lanjut umurmu katanya di firman Tuhan. Jadi itu juga, dan kalau dia menghormati, tentu saja itu orang akan bertanya siapa dulu orang tuanya ya gitu. Itu saya sering dengar, siapa dulu orang tuanya, nah gitu. Jadi orang tuanya itu udah mengajarkan yang baik, yang terbaik, yang takut akan Tuhan kepada anak. Ya, itu saja. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, Riel, silakan Riel mau komentar atau sharing. Satu, dua, tiga, dengar? Saya ini. Ya, silakan Riel. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa ya anak-anak saya semuanya baik-baik, sehat-sehat, dan boleh dikatakan berhasil lah. Saya sekolahkan sehingga mereka boleh bekerja di Jakarta ini dan di Bekasi. Walaupun mereka sekolah di Manado semua, dan semuanya akhirnya keluar dari Manado. Dan puji Tuhan mereka ini hasil didikan, sebenarnya didikan orang tua saya juga, karena mereka dua anak masih sempat bersama orang tua. Oh ya, tiga tapi satu masih kecil, orang tua opa sudah meninggal. Dan sebenarnya ya beruntunglah mereka tidak mengikuti saya, karena dulu saya paling bandel. Saya bersyukur itu, mereka tidak mengikuti bapaknya. Kebalik, kalau tadi Dokter Haryadi bilang sapa dulu papanya yang bandel. Jadi ya puji Tuhan, saya di jamaah Tuhan setelah menikah berubah. Waktu belum menikah memang bandel toh, dan semua saya sudah coba. Jadi ya gitulah, waktu muda terlalu hidup ini senang dan jauh dari Tuhan. Ya jarang-jarang aja hari Minggu baru masuk gereja. Ini. Jadi nanti setelah menikah baru saya kembali kepada Tuhan, karena didikan juga orang tua. Dan puji Tuhan saya pernah menjadi penatua dan diaken. Selama 8 tahun saya melayani di gereja kami, Gereja Masehi Injil Minahasa. Dan setelah itu saya pindah ke sini dan melayani secara jarak jauh. Dan mereka, teman-teman juga ya itulah, meniru saya. Ini kesaksian aja, waktu itu kan saya sudah diberikan kesempatan untuk bersaksi. Saya sekalian bersaksi aja, karena saya juga melayani dulu, maka teman-teman pelayanan di gereja sangat ya bukan mau bilang memuji, tapi mengikuti jejak saya. Karena anak saya itu ada 3, anak saya ada 3, dua cowok, 1 cewek. Semuanya ini rajin, maksudnya rajin ke gereja,
rajin melayani. Maaf, itu saya juga Dan lupa mana saya tahu. Saya bangga bahwa mereka itu tidak seperti anak-anak yang lain yang ya anak-anak nakal lah, kalau mau kata nakal. Mereka dari kecil itu dididik, saya didik supaya tiap hari, bukan tiap hari Minggu, ada mengikuti kegiatan-kegiatan gereja, menyanyi, main musik. Makanya anak-anak saya ini pemain musik semua. Jadi satu pemain. Ya, saya cuma musik ini, apa namanya? Ya jadi-jadian lah. Kalau anak saya ini malah saya sekolahkan dulu. Jadi saya kasih kursus karena saya lihat perkembangannya mau belajar musik, tapi musik-musik gereja. Jadi satu yang tua itu pemain musik gereja, dan saya juga tidak menyangka bahwa dia kemauan sendiri dia masuk sekolah Alkitab tanpa saya suruh. Dia mendaftar sendiri di I3 di Batu Malang, Institut Injil Indonesia. Jadi dia S1-nya di sana, dia sendiri yang pendaftar dan dia ke Batu. Begitu, dia pemain musik juga sekarang, pindah-pindah lah, ajak temannya. Begitu. Yang kedua ini pemain musik juga, pemain drum, dia melayani di GPCC sekarang, di GPCC apa namanya itu, di ambasador ke sana apa ya? Injil. Apa namanya? Duta Injil ya? Bukan. Kota Casablanca, Kokas. GPCC Casablanca. Kokas. Iya. Jadi dia melayani di sana bersama teman-teman pemuda. Baru yang satu ini cewek, kita belum menikah. Ya kalau Tuhan berkenan tahun depan dia menikah bersama temannya juga orang Manado. Jadi dia sudah bekerja di Bekasi dan dia penyanyi. Jadi penyanyi, vokalis gereja, ikut kor dulu ya. Puji Tuhan mereka semua pemain-pemain musik lah. Kalau ini hobi-hobi musik. Karena kalau saya cuma hobi musik tapi tidak ini, jadi cuma sekedar tahu aja gitu. Dan saya bersyukur bahwa anak-anak saya ini dulu dididik, mereka tidak kenal dengan pergaulan ini, bebas-bebas begitu, merokok tidak, minum tidak, apa yang dapat mengakibatkan fatal bagi mereka. Beda kalau saya dulu memang perokok berat, peminum, pemabuk. Jadi untung tidak mengikuti saya. Itulah yang tadi saya bingung. Maksudnya bukan bingung yang Pak Dokter Aryadi bilang itu mengikuti ada apa istilahnya, pohon buahnya tidak jatuh dari pohonnya, ya dari buahnya jauh dari pohonnya. Iya. Tapi untung buahnya jatuh jauh, jadi tidak dekat. Lain dengan pepatah. Jadi pepatah itu nggak tepat ya, Ril ya? Pepatah itu nggak tepat. Pepatah tidak kena ke saya. Saya pikir-pikir, waduh kalau mereka ikut saya dulu, memang ini. Tapi itulah didikan saya sekolahkan mereka ya sampai selesai, puji Tuhan. Jadi begitulah mungkin kesaksian yang Pastor Denny minta. Ini sekarang saya sudah ini sampaikan. Terima kasih. Oke, Ibu Yuni monitor, Ibu Yuni Sastra. Ibu Yuni, ya masih di jalan mungkin ya. Oke, jadi ya marilah kita mendidik anak-anak kita, cucu kita dengan baik ya, supaya keturunan kita menjadi keturunan ilahi ya. Oke, menjelang Natal ya kita akan berdoa sebentar lagi tanggal 1 Desember besok ya. Jadi 1 Desember kita akan masuk bulan Natal ya. Kita dengarkan satu lagu dulu ya. Sebentar saya putar. Ya. Ini lagu sebentar.
Ya, saya siapkan ya. Can you feel it in the air? Joy is everywhere, it's Christmas. Everything is shining bright. Oh, what a glorious night, it's Christmas. It's the greatest time of the year. It's the greatest time of the year. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Be of your cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey! There is a reason why we celebrate tonight, it's Jesus. The greatest gift of all, He came to save us all, it's Jesus. And it's Christmas, it's the greatest time of the year. Yeah. It's the greatest time of the year. Yeah. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Be of good cheer. Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Come on, let's celebrate. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Be of good cheer. For Jesus is here. Come on, let's celebrate. It's Christmas. Everybody sing. Let the music ring. It's Christmas. Hey, oh, it's Christmas. I'm gonna celebrate. It's Christmas. Let the music ring. It's Christmas. Haleluya, haleluya. Kita akan memulai doa syafaat kita. Pak Andi Amos, saya persilakan untuk doa pemerintah. Adakah? Pak Andi. Ya, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Kami boleh mengenal Engkau, Tuhan Yesus Allah yang hidup, dahsyat dan berkuasa, dan tidak ada hal yang mustahil bagimu. Terima kasih Bapa untuk perlindungan pemeliharaan-Mu, sehingga saat ini mengenai COVID-19 sudah mulai berkurang jauh daripada tahun yang lalu. Kami mohon Tuhan, Engkau senantiasa menjaga, melindungi kami semua, terutama kami semua yang senantiasa
memohon kepadamu, berikut keluarga kami semuanya, kau jaga lindungi, pagar benteng itu darah Yesus Kristus, sehingga keluarga kami semua tidak akan pernah kena dengan tertular COVID-19 tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus, juga untuk seluruh warga negara Indonesia, semuanya kau jaga lindungi ya Bapak. Dan kami juga mau berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, beserta Pak Ma'ruf dan seluruh menteri dan jajarannya sampai pemerintahan terendah pun, kelurahan semuanya. Tuhan tolong kau urapi, kau berikan roh yang takut akan Engkau ya Tuhan, sehingga negara Indonesia kami tercinta ini boleh berkembang pesat. Kau berkati Tuhan, sehingga menjadi negara yang takut akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati Indonesia, berkati seluruh pemerintahan kami, dan kami juga menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, semuanya aman, baik, dan semuanya bisa menyembah Engkau dan mengenal Engkau, Yesus Kristus adalah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ya. Pak Andi. Baik, untuk Terima kasih. selanjutnya saya persilakan Ibu Dita untuk mendoakan kita semua. Silakan. Bapa kami dalam surga yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami bukan apa-apa bila kami di luar dari-Mu Tuhan. Semua karena kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Fellowship doa Galilea Blessing Ministry ini terjadi atas izin-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh bersharing firman, memuji-muji nama-Mu Tuhan, dan kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu Bapa untuk setiap kehidupan kami, setiap kegiatan kami. Kami berdoa Tuhan untuk para pendoa Galilea Blessing Ministry di sini Tuhan, baik Pak Dani Mande dan keluarga, Bu Tina dan Pak Surya serta anak cucu mantunya, Bu Lydia dengan keluarganya, Bunda Jenny dan Pak Haryadi serta cucu mantunya Tuhan, dan Bunda Yuni dan Pak Sastra juga dengan keluarganya Tuhan, Bu Juni, Pak Ril Tarore, Pak Dudung, Pak Yonghok, dan Pak Andi Amos Tuhan. Ya Bapak yang baik, biarlah sekiranya kami para pendoa tetap Kau berikan kesehatan supaya kami bisa terus memuji-muji nama-Mu Tuhan dan mendoakan bagi mereka yang masih membutuhkan doa-doa kami Tuhan. Biar sekiranya bukan karena keindahan kata-kata dalam doa kami, tapi karena Engkau mau yang mentahirkan mereka, Engkau mau yang menyembuhkan mereka, Engkau mau yang memberikan mujizat atas mereka, karena kami yakin dan percaya mujizat-Mu masih ada untuk kami. Berkati mereka yang masih sakit Tuhan, mereka yang masih lemah dan membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan. Biar sekiranya mereka Engkau pulihkan dan Engkau kirimkan malaikat dan juga Roh Kudus sebagai penghibur mereka. Untuk mereka yang belum bisa hadir sampai saat ini Tuhan, untuk Ibu Linda Mande maupun Ibu Diana ataupun siapapun Tuhan yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu Tuhan, biar sekiranya Tuhan juga lindungi keluarga mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, tutup bungkus kami semua Tuhan, baik secara pribadi maupun keluarga besar kami masing-masing Tuhan, baik orang tua kami, mertua kami, anak-anak cucu mantu kami Tuhan, biar sekiranya kami tetap Kau pelihara dengan kemurahan-Mu Tuhan, dengan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar sekiranya fellowship ini Tuhan yang kurang sempurna biar Tuhan sempurnakan, dan bila ada yang kurang menyenangkan hati-Mu Tuhan, kami mohon ampun pada-Mu Tuhan. Biar besok kami bisa melanjutkan fellowship doa Galilea Blessing Ministry ini lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Dita. Baik, untuk selanjutnya untuk doa penutup saya persilakan Pak Haryadi, Pak Dokter. Ya,
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan jika pada sore malam hari ini kami para pendoa dari Galilea Blessing Ministry telah bersaksi Engkau sangat baik, sungguh baik, dan juga sharing firman tentang bagaimana kami harus memberi contoh kepada anak cucu kami untuk dapat tetap takut akan Tuhan dan melakukan hal-hal yang semua yang tidak berkenan kepada Tuhan itu jangan kami lakukan. Dan semua ini Tuhan kami alaskan semuanya ini ya. Dan juga kami berdoa untuk semua para pendoa yang hadir pada sore malam hari ini. Semuanya Engkau berkati dan Engkau pelihara kesehatan kami semua. Dan juga supaya kami besok sore dapat melanjutkan acara doa dari para pendoa Galilea Blessing Ministry ini semua dalam keadaan sehat dan segar, dan semua bersemangat untuk mendoakan setiap rekan-rekan kami maupun orang-orang yang perlu kami doakan supaya mereka tetap kuat dan sembuh kalau ada yang sakit, dan juga tetap bersemangat untuk mendoakan teman-teman kami dan orang-orang yang perlu didoakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan akhiri acara pendoa Galilea Blessing Ministry ini pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.